Bapak suaminya? Mantannya, Pak. Oh, mantannya. Cerai sama Bapak. Namanya siapa? Maman Suherman. Mantan istrinya? Om Muni A. Muni A. Berapa lama cerai sama Bapak? Ada bakal 2 tahun lebih. Bapak sudah nikah lagi? Udah tapi juga cerai lagi. Udah cerai lagi. Sama remaja. Nah, anaknya ikut sama siapa yang 3 orang? 4, Pak. 4. Sama ibunya ya. Ada 4. Siapa aja? Novita. Anaknya? Masuk aja, Sini Pak. aja Masuk udah. aja, Pak. Sini aja, Bro. Udah, sini aja. Anaknya berapa dari Bapak itu? 4, Pak. 4. Oh. Pertama Novita. Novita udah nikah. Udah Kan nikah. ya. Anak yang kedua? Udah nikah lagi. Ada yang punya anak 1. Yang ketiga? Yang ketiga masih sekolah. Yang mau ke Jepang itu siapa? Iya, yang ketiga. Anak Pak. yang ketiga. Laki-laki. Perempuan semua, Pak. Perempuan. Iya. Yang bungsu mana? Yang bungsu Yang kecil. masih sekolah, Pak. Di kelas 1 ya. Sekarang kan libur kan? Iya. Iya. Sekarang di mana anak yang bungsu? Ini ada. Mana sini? Ini. Udah. Ini salah Pak. Sini. Aduh. Waktu berangkatnya cerita dulu? Enggak. Enggak ada. Biasa jualannya di mana? Oh, di tempat penambangan itu. Jualan es yang di kepala itu? Enggak, Bukan itu, Pak, minuman. Jadi asongan kayak sales tuh. Hah? Kayak sales gitu nawarin ke Macam tukang aqua batu, itu. ke supir pakai tas biasa. Oh, nawarinnya Teh botol, nawarin apa? Teh botol kayak teh Oh, pucuk. yang kayak gini. Nah, Tapi aqua apa namanya air mineralnya punya sendiri. ya beli. Belanja sendiri. Nanti dikasihin ke sopir 1 botol, 1 botol. Itu tiap hari. Iya tiap hari. Kan salesnya banyak sih, Pak. Bukan Peristiwanya gitu. terjadi jam berapa? Ya, berarti jam 10 kan. Ada yang ngabarin tuh jam setengah 12-an. Setengah 12-an. Setengah 12 Siang. siang. Oke. Siang. Nah, saya lihat di HP tuh mama udah nggak aktifnya jam 10-an. Tadinya masih checklist 2. Berarti berarti jam 10 kejadiannya Iya, itu. jam 10-an. Jam 10 jadi berita jam 12. Ya kan? Artinya kan menyebar beritanya jam 12. Ada yang laporan ke keluarganya tuh bawa ibu Muni tuh. Pulang belum, Pulang sana belum, dalam soalnya street di sana itu Oh, ada. jadi ada yang kesini, ada yang nanyain. Ada. Si ibu siapa namanya ibunya? Iya. Ibu Muni udah pulang belum? Kemudian karena ada longsor, jadi khawatir tertimpa longsor di sana. Soalnya Termasuk ada. berarti Ibu Muni termasuk yang belum bisa ditemukan sampai hari ini. Iya, betul. Di sini berapa orang asalnya? Belum 2 orang ya ada di Pinang. Iya, Anak-anak ada 4 orang. Mana sini adiknya yang masih SMP? SMA baru masuk kelas 1. Ya, Dia mau ya. SMA ada yang SMA. Iya, iya. Yang SMA. Yang bungsunya Oh, sini SMA. Oh, bukan SMP, SMA. SMA. Kamu terus sekolah ya? Sekolahnya nanti saya yang biayain sampai selesai. Ini bekal untuk kan mamahnya nggak bisa ngasih uang lagi. Pegang untuk bekas sekolah. Ya, Makasih. udah kamu ini. Itu bekas sekolah ya. Kan biasa dikasih mama per hari berapa? 20.000 itu bekal pengganti mama. Sampai kamu selesai itu cukup. Ya, setahun lagi berarti kan? Baru masuk. baru kelas 1. Kelas 1 ya udah itu cukup. Nanti datanya dimasukin, nanti dikirimin tiap bulan biaya sekolah dan biaya makannya ya. Karena kan sekolahnya harus ada yang terusin sekolah. Itu mama adalah orang baik, orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Rela berjualan sampai tertimpa longsor batu demi anak-anaknya. Itu orang luar biasa.
Sudah berapa lama jualan di situ? Sudah puluhan tahun. Udah. Berarti waktu saya dulu pernah ke sana pernah ketemu berarti ya? Ya mungkin ketemu. Kemungkinan yang masih di dalam 11 jumlahnya. Nanti kalau ada waktu nanti hari ya mudah-mudahan bisa ketemu segera walaupun kan untuk menemukannya susah ya karena ngeri juga. Gitu. Ya minta doanya aja Pak. Insya Allah mudah-mudahan ada mujizat. Ya. Sekolahnya jauh dari sini, Enggak dekat di SKB itu seberang jalan. deket ya. Sekarang baru masuk kelas 1 sekarang. Lulusan SMP tahun ini Mau kelas 2, Oh, mau kelas 2. SMA negeri. Negeri mana? Di satu Duku Puntang. Satu Duku Puntang. Sebelum berangkat kemarin jualan, mamahnya ada cerita apa? Ada agak beda nggak? Ada. Bedanya apa? Ya kayak ngerasa capek terus. Oh, Terus biasanya tuh kalau mau berangkat tuh kan mampir dulu ke rumah. Kak, mama berangkat gitu. Pas hari itu kejadian tuh mama enggak. oh nggak mampir. Bilang saja sama kakak ya. Langsung aja. Saya sama sekali. Hmm. Terus mau berangkat tuh bilang. Oh, jadi pagi itu biasanya suka mampir, kemudian waktu itu nggak mampir. Terus mamanya cerita udah capek, jualan terus. Jadi kayak badannya sakit. Oh, kayak sakit. Sakit berhubung itu pulang keluarga jadi paksa untuk Iya, jualan. karena menghidupi Menghidupi 4 empat. anaknya. Yang sekarang tinggal 1 yang masih sekolah. Yang mau ke Jepang tuh siapa? Ayu. Kakaknya ada, udah seluruh sekolah, Udah. lulus SMA. Ya udah. Perempuan juga. Di LP udah hampir 1 tahun belum. Udah pelatihannya udah. Udah lulus pelatihan. Tinggal berangkatnya. Iya, pemberangkatan. Pelatihannya di mana? LPK-nya. Tapi sudah ada rencana kerja berangkat. Ayu kali. Tadinya sih udah, tapi diundur lagi Diundur Pak. lagi. Sananya belum ini kali ya. Ayo. Bapak kak adiknya, Saya kakaknya, kakak kandungnya. kakak kandungnya almarhum. Mudah-mudahan masih hidup lah ya. Mudah-mudahan. Ayo. Ini yang mau ke Jepang ini. Ayo. Oke, yang mau ke Jepang ini. Udah. Salim dulu yuk. Udah nggak apa-apa lagi sedih. Ya. Di sini korbannya siapa lagi yang tinggal di sini? Cuman ini aja. Cuman ini. Kan rumahnya jauh-jauh kan ada yang Jauh-jauh, Indramayu ada yang ya. di Cipanas, ada yang di ya jauh-jauh lah. Ada yang dari Cirebon di Banten. Yang terdekat yang apa dekat lokasi ada juga. Ada juga. Karena kan sebagiannya sudah dimakamkan ya hari ini mungkin. Ini cuman yang perempuan yang diduga kuat si ibu di sini saya. Itu yang meninggal perempuan cuman ibu aja. Ya kan belum ketemu. Tapi Ya artinya udah yang dianggap Iya, meninggal iya. ya, dianggap Iya. meninggal walaupun kita berharap masih hidup. Cuman ibu ini aja. Yang lain laki-laki semua. Kan ada kuli, ada sopir, Sopir, ada ya. kenek, Ada kenek, ada pedagang. Iya, pedagang. Yang pedagang siapa aja? Ibu aja, ada Cuman 2 ini aja. orang. Satu lagi selamat. Selamat. Itu diberitahu juga sama temen yang jualan. Iya. Kan kejadiannya sebelum duhur, terusan berita di sini habis duhur. Ya udah ini sekolahnya saya nanggung sampai selesai. Terima Ya. kasih. Ya, selesai untuk biaya kehidupan kalian dari saya. Ya. Dan yang terpenting itu. Saya jalan dulu ya. Ya. Keliling lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Ya, saya sampaikan bela sungkawa ya. Sabar, terima kasih. Ya. Mana nanti yang jadi anak asuh saya mana? Ini. Mana? Sini. Mila. Sini kamu jadi anak asuh saya ya. Kamu sekolah yang rajin ya. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Iya.
Oke, anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi. Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarga. Jadi kalau recovery sosial saya pikir nggak ada problem, tetapi kan nyawa nggak bisa ditukerin dengan recovery sosial. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoal, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini. Dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3. Dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang. Gitu. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Iya kan Pak, ini izin masih dengan sampai nanti November, sampai Oktober. Namun memang SOP-nya seperti itu ya, yang aturan. Iya kalau gini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sudah problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa itu resiko saya. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu yang diperlukan? Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran, larangan alih fungsi lahan, itu pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal, dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Cukup kan? Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke? Kasih. Sekarang ada di rumah? Ada. Tapi belum. Kasih ya. Penegasan penutupan terkait dengan tambang ini. Ya. Penegasan aja. Iya, penegasan aja. Ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam, dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya. Ya, terima kasih. Ya, saya kan berbicaranya ini dulu, Pak. Nanti dulu kita kan musibah. Kan kalau sekarang saya harus menyelesaikan yang besar dulu. Yang kuli kan Bapak bisa ganti, kuli bangunan, kuli nyangkul, kuli tenaga kebersihan, banyak loh Pak pekerjaan. Ya. Iya Pak. Iya. Bapak nangis karena kehilangan pekerjaan, orang lain menangis karena kehilangan nyawa Pak. Kehilangan nyawa juga karena buat makan. Iya, tapi kan buat makan juga kalau meninggal mau apa? Ya, gitu loh. Kalau hanya kan kuli dapatnya berapa sih kuli pertambangan? Itu kan 100. Kan saya udah nanya dulu satu-satu. 100.000, 150.000. Tapi sekarang gini, keluarga yang ditinggalkan mungkin 21 orang. Siapa yang nanggung? Yang nambangnya nanggung nggak? Pemerintah lagi Pak. Ya. Pak ya, diperhatikan Pak. Sudah didata semua ya.
Tanda tangan Pak Dede. Ya. Biasa. Yang di sini terkubur siapa? Pak Nalosan Jaya. Orang mana? Orang desa Kedongrong. Oh, ibu apanya? Saya ada Di sini dulu kuli atau apa? Kuli, Pak. Meninggalkan anak berapa orang? Meninggalkan anak 4, Pak. Anaknya 4. Bisa. Nanti anak-anaknya saya identifikasi ya. Saya nanti jamin biaya pendidikannya ya. Yang anak sekolah mah tinggal 1, Pak. Oke, nanti saya kumpulkan keluarganya, mungkin besok saya kumpulkan. Karena kalau satu-satu kan nyebar nih tempatnya pada jauh. Iya, Pak, iya. Ya nanti saya undang untuk ketemu saya semua ini. Ya, mungkin besok lusa langsung turun. Ya. Ya, makasih. Polda backup. Siap. Ini malah biar tindakan lagi. Udah jelas. Kasihan Bapak. Bu, kasih. 2009 jadi hari 1, Pak. Presidennya Pak Prabowo. 2009. Sehat, Pak. Ya. Desa Cipanas Kabupaten Cirebon, Pak. Cipanas Kabupaten Cirebon. Iya. Nanti begini, pokoknya seluruh keluarga korban anak-anaknya menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Iya, Pak. Ya, amin, Pak. Ya, nanti saya kumpulin mungkin hari Senin atau Selasa Iya, ya. Pak. Setelah ininya agak reda dulu Iya, ya. iya, Pak. Ya sabar ya. Nanti kita tangani semuanya ya. Iya, iya, Pak. Pak, salim dulu, Pak. Pak, boleh diceritakan waktu itu sempat ketimbun longsor ya? Bapak ada di mana? Ada di dalam mobil, Pak. Masuk dia lari ke dalam mobil. Tertimbun. Tertimbunnya selama 30 menit saya nelpon teman supaya saya masih hidup. Tolong bantuin saya kegepit. Iya, di dalam mobil, Pak. Terus gimana Pak? Cerita terus. Nah, terus langsung teman saya nyariin. Pakai dongkrak nggak bisa, pakai pipa, pakai manual pipa bisa. Setir saya dibengkokin baru bisa keluar saya tuh, Pak. Sempat kejepit berarti. Iya, kejepit, Pak. Apa yang ini, luka, Pak? Ya ini. Ya, alhamdulillah, Pak. Itu ya. Itu Bapak sedang bekerja lagi ngapain di dalam? Lagi muat. Nunggu muatan. Kan baru 3 bucket. Pikir kalau udah penuh kan jalan. Itu baru 3 bucket saya kelihatan ada longsor. Iya, saya lari masuk ke dalam. Saya ingetnya mobil kredit mau nyelamatin, tahu-taunya nggak nyampe. Tertimbun duluan. Iya, tadinya masih di dalam. Runtuhan. Mobil apa, Pak? Itu kanter, dump truck. Kalau saya lari nggak mikir mobil, ya Berarti mungkin pas nelahi. longsor itu Bapak langsung lari ke mobil buat maksudnya itu mau Mau keluar. iya mau nyelamatin sama mobil. Maksudnya gitu. Waktu itu menimbun mobil Bapak ya? Iya, Bapak ada di dalam mobil sendirian Pak? sendirian, Pak. Terus yang dilakukan Bapak apa aja di dalam saat itu? Menelpon aja? Iya, nelpon temen. Saya ingatnya nelpon temen masih di sini, belum muat. Terus teman saya langsung bantuin, pas kan udah longsornya udah redup tuh, Pak. Baru teman saya datang. Terus diakalin berduaan tuh pakai dongkrak nggak bisa, pakai setang yang panjang baru setirnya dibengkokin. Itu Bapak melihat sekitar semuanya itu ada Berapa orang kan di situ, Pak? Kalau kelihatan saya masuk parkir tuh, Pak, 20 sih ada. Iya, Kelihatan ya, Pak. kelihatan. bekerja semua atau ada? Ya banyak kan tukang batu, Pak, yang tukang batu belah. Ya terus supir ada yang bawa keluarga 2 mobil tuh. Yang kemarin kan udah ketemu istrinya meninggal itu. Katanya ada tukang es juga, Pak, situ, Pak. Ya tukang es warung bakso. Pak, itu tangannya Pak. Kenapa Pak? Gencet.